umumnya dia ditempatkan di dalam satu kapsul-kapsul tertentu seperti pada HandiHaler, RotaHaler, BreezeHaler. Dia ditaruh di dalam satu kapsul tertentu, nanti kapsulnya dipecahkan, jadi dihirup, itu yang single dose unit. Nah, uniknya kelebihan dari Seretide Diskus, dia adalah bentuknya seperti multidose, namun sebenarnya dia single dose. Jadi dia obatnya itu terbungkus di aluminium foil 1/1 dosis. Jadi setiap kali dikokang, jadi kalau Ibu Bapak bisa lihat di sini ada tuasnya dikokang, itu setiap kali kita dengar bunyi klik, itu artinya aluminium foilnya terbuka, obatnya terekspos, jadi obat sudah siap untuk dihirup oleh pasien. Jadi obatnya itu berada di bawah corong atau mouthpiece. Jadi pasien tinggal menarik nafas bersamaan dengan penarikan atau menghisap atau menyedot, kalau kata Bu Lucy tadi menyedot obatnya dengan gampang. Nah, kelebihan dari DPI ini adalah tidak perlu koordinasi. Yang kedua, dosisnya kan multiple. Dan ditambah yang ketiga, ramah lingkungan karena tidak menggunakan propellant. Nah, masalahnya kerugiannya bisa menyebabkan batuk provokatif karena dia bubuk kering. Jadi dia bisa menyebabkan batuk. Yang kedua, butuh waktu untuk beberapa alat itu memasukkan kapsulnya, menekan kapsulnya dan lain-lain. Terus biasanya DPI itu perlu kekuatan atau laju aliran inspirasi yang kuat untuk bisa memastikan bahwa pasien mendapatkan dosis yang sesuai. Nah, laju aliran inspirasi yang tidak cukup bisa menyebabkan berkurangnya dosis hantaran. Kadang-kadang bisa terjadi obatnya jadi tidak efektif. Jadi mau molekulnya sebagus apapun itu, kalau seandainya obatnya enggak masuk dengan efektif, pasien juga pasti tidak akan terkontrol asmanya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya memastikan pasien sudah mendapatkan atau memastikan pasien sudah menyedot dosis yang cukup. Lalu DPI bisa digunakan di anak-anak yang sudah lebih tua atau pada orang dewasa, dan biasanya jika pasien lupa dan menghembuskan nafasnya ke alatnya, serbuknya itu atau serbuknya bisa menjadi lebih lembab. Ini adalah kerugian kalau seandainya penyimpanan obatnya itu adalah dalam satu kanister. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa setiap dry powder inhaler itu memiliki resistensi terhadap aliran udara yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling sedikit resistensinya atau paling kecil resistensinya itu adalah aerolizer. Kedua adalah diskus, diikuti turbohaler, clickhaler, twicehaler, dan easyhaler. Jadi kalau kita bandingkan, yang paling banyak bentuknya di pasaran itu adalah dishaler atau diskus dan turbohaler. Diskus dan turbohaler ternyata diskus itu lebih rendah resistensinya. Apa fungsinya kalau dia resistensinya rendah? Ternyata untuk pasien-pasien yang laju inspirasinya lebih rendah, itu kalau resistensi dari alatnya lebih kecil, jadi dia bisa menggunakan alat tersebut karena upaya yang diperlukan untuk menghirup atau menyedot obatnya dengan baik itu tidak perlu terlalu besar karena resistensinya kecil. Jadi kalau kita lihat di satu penelitian dikatakan bahwa kalau dengan menggunakan diskus, mau dia 30 liter per menit atau 60 liter per menit, itu ternyata sama-sama bisa menghantarkan obat atau dosis yang lebih konsisten dibandingkan dengan turbohaler. Turbohaler kalau 30 liter per menit dia hanya mengantarkan sedikit saja dosis dari yang sudah diklaim atau dosis dari obat tersebut. Sementara yang 60 liter per menit juga masih lebih kecil dibandingkan dengan diskus. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbandingan antara kedua
alat ini bahwa kalau diskus, dia menggunakan mau 30 liter per menit, mau 60 liter per menit, itu ternyata sudah bisa menghantarkan obat dengan dosis yang cukup untuk pasien. Nah, pertanyaannya mungkin 30 liter per menit itu seperti apa? 30 liter per menit kalau dia bisa menghirup atau menyedot minuman dengan menggunakan sedotan yang besar, sedotan jus atau sedotan boba tea, bubble tea, itu sudah dikatakan sudah mencapai 30 liter per menit. Jadi kalau dia sudah mampu untuk menghirup atau meminum, menyedot minuman dari sedotan yang ukurannya besar, itu seharusnya dia sudah bisa menggunakan diskus. Ditambah lagi, diskus tidak susah untuk diajarkan. Jadi ada 4 langkah mudah untuk mengajarkan penggunaan diskus. Dibuka, diputar, ada thumb gripnya, dibuka, kokang, hirup, tutup. Jadi cuma 4 langkah mudah. Buka, kokang, tutup, hirup, tutup. Lupa hirupnya. Sekali lagi, dibuka, dikokang, sampai bunyi klik. Jangan lupa, kokang sampai bunyi klik. Hirup obatnya, dan tutup. Jadi hanya 4 langkah mudah, jadi gampang sekali diajarkan kepada pasien, terutama untuk pasien-pasien yang memang koordinasinya jelek. Entah itu pada pasien-pasien yang memang mengalami artritis, pasien-pasien yang memang sudah tua umurnya atau terlalu muda umurnya, itu bisa digunakan diskus. Dibandingkan dengan turbo healer dan MDI, kesalahan penanganan itu lebih rendah pada penggunaan diskus. Nah, sekali lagi kalau kita lihat di sini, ternyata diskus itu memiliki kesalahan kritis yang lebih kecil dibandingkan MDI dengan turbo healer di segala usia. Mau dia di usia di bawah 30 tahun, di atas 31 sampai 64 tahun, bahkan di atas 65 tahun pun ternyata hasilnya konsisten. Jadi kesalahan kritisnya lebih sedikit pada diskus dibandingkan pada MDI ataupun turbo healer. Nah, sekarang kita masuk ke nebulizer. Namun sebelum kita masuk ke nebulizer, sekali lagi saya ingatkan penggunaan diskus gampang, 4 langkah gampang. Yang pertama dibuka, dikokang sampai bunyi klik. Jangan lupa pasien diminta untuk memegang si alatnya itu sejajar dengan mulut, jangan terlalu miring, jangan dibalik. Kalau dibalik obatnya jatuh semua nanti. Yang penting pasien sejajar mulut dengan device-nya, lalu pasien diminta untuk buang nafas sedalam-dalamnya, lalu tarik panjang dan dalam. Setelah ditarik panjang dan dalam nafasnya, tahan nafas, jangan buang dulu, tahan dulu sekuatnya atau sampai 10 detik, lalu buang nafas, jangan lupa alatnya ditutup. Itu untuk DPI. Nah, untuk nebulizer. Nebulizer biasanya digunakan hanya pada saat serangan akut. Kenapa digunakan hanya pada saat serangan akut? Karena pada saat serangan akut kita butuh dosis yang lebih gede, lebih besar dibandingkan dengan penggunaan MDI ataupun DPI. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau seandainya nggak ada nebulizer kita pakai MDI? Boleh jawabannya, pakai MDI, tapi dengan catatan MDI-nya harus pakai spacer. Kenapa? Karena akan sulit sekali pasien yang dengan serangan asma terus diminta menghirup obatnya menggunakan MDI, itu akan sangat sulit sekali. Namun kalau dengan menggunakan spacer, dia akan sangat membantu. Jadi biasanya kalau seandainya tidak tersedia nebulizer, tidak apa-apa, bisa menggunakan MDI plus spacer. Jadi caranya itu spacernya obatnya dipencet 4-10 kali aktuasi, baru pasien diminta bernafas seperti biasa dengan menggunakan spacernya. Jadi 4-10 kali aktuasi ke dalam spacer, berbeda dengan kalau seandainya dia harus mengambil pengobatan seperti biasa ya. Kalau untuk serangan 4-10 kali pencetan, lalu pasien diminta untuk bernafas seperti biasa. Nah, kembali ke nebulizer. Nebulizer yang kita kenal ada 2 macam, ada jet nebulizer, ada ultrasonic nebulizer. Jet nebulizer prinsipnya menggunakan prinsip Bernoulli, jadi aliran udara yang sangat cepat dialirkan itu akan